Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Albani Faragibari. Saya akan menjelaskan lanjutan dari video tentang alternatif Microsoft Office terbaik selain Microsoft Word, yaitu ada yang kedua itu ada LibreOffice. Nah, LibreOffice ini bisa kalian buka di website LibreOffice.org dan download file installer sesuai OS atau Windows atau Mac atau Linux. Install dan buka aplikasi secara offline seperti biasa teman-teman nih. Saya sudah mendownloadnya. Terus di sini itu bedanya dengan Microsoft Office itu yang pertama itu ada kelebihannya 100% gratis tanpa iklan, mendukung banyak format file termasuk docs, sangat ringan juga. Terus kekurangannya adalah tampilan antarmuka terlihat agak jadul seperti Office 2003 atau 2007. Tidak ada fitur cloud bawaan. Di sini jadi apa sih LibreOffice itu? LibreOffice itu adalah aplikasi desktop sepenuhnya gratis yang dikembangkan oleh komunitas. Aplikasi di dalamnya itu ada Writer atau Word, ini juga ada Charge atau Excel, terus ada Impress atau PowerPoint. Teman-teman itu. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada di dokumen Writer-nya teman-teman nih. Di sini juga, nah di sini kan sama kayak Microsoft Word sebenarnya teman-teman. Yang membedakan mungkin nama-nama fiturnya doang yang cukup rumit dihafal gitu. Jadi di sini juga sama ada sisipkan citra, membuat tabel atau sisipkan tabel, terus ada ukuran fontnya berapa, terus jenis font, tebal huruf, huruf miring, terus juga ada garis bawah, warna font. Di sini ada rata kiri, rata tengah, rata kanan, rata kiri kanan, jungkitkan senar berurut. Terus di sini ada pilih format kerangka, perbesar indentasi. Kemudian ada properti, ada gaya, ada galeri, navigator, halaman, pemeriksa, kelola perubahan, periksa aksesibilitas, dan periksa aksesibilitas juga sama teman-teman. Ini juga tuh ada cari materi juga. Terus di sini juga ada menu-menu toolbar yang sama kayak Microsoft Word, tapi ini lebih susah ya, mudah diingat gitu. Terus ini ada berkas di sini banyak ya teman-teman. Buat di sini berkas itu juga sama kayak file di Word, gunanya untuk membuat dokumen baru atau membuka dokumen. Di sini ada sunting, di sini tuh banyak banget fiturnya. Terus ini ada titik, ada normal web. Terus di sini ada sisipkan galeri atau media dari video atau audio. Di sini ada format, ada teks secara perataan, paragraf. Terus ini ada gaya tuh, gaya font. Terus ini ada sisipkan tabel. Terus di sini ada formulir, kotak senarai itu. Terus ini ada perkakas, ejaan, pemeriksaan. Terus di sini juga ada jendela baru atau tutup jendela untuk membuka dan sebuah dokumen dan menutup sebuah dokumen. Di sini ada bantuan kalau misalnya kalian tidak tahu fitur-fitur apa saja yang ada di LibreOffice. Selanjutnya nanti saya akan menjelaskan yaitu Charge atau Excel. Oke, selanjutnya ini ada Charge atau Excel ya. Kita klik di sini lembar sebar atau Charge. Ya itu sama pokoknya. Nah di sini juga sama kayak atau sama seperti Microsoft Word ya, fitur-fiturnya mungkin di sini cuma lebih banyak atau lebih sulit ya dihafal gitu, atau banyak banget ya dari menu-menunya itu sama saja ya teman-teman. Di sini juga ada sama ya, ada baris, membuat baris pada tabel, sisipkan baris di atas, sisipkan baris di bawah. Terus ada tinggi baris, tinggi optimal, tampilkan baris, isikan ke atas, isikan ke kiri. Terus ini ada kolom tabel teman-teman.
sisipkan tabel, sisipkan kolom sebelah, sisipkan kolom sebelum atau sisipkan kolom setelah, hapus kolom, lebar kolom. Terus di sini ada juga urutkan, terus urut menarik, urut menurun, penapis, terus ini juga ada sisipkan gambar, terus ada sisipkan bagan. Sama juga ini ada format sebagai tanggal, terus ini ada persen, format sebagai persen. Jadi kalau misalnya mau hitung sebuah format atau tabel dengan angka yang ada persennya, ini bisa pakai ini. Sebenarnya sama aja teman-teman. Fitur-fitur yang ada di LibreOffice Calc ini ya. Sini nih ada berkas juga, membuat dan membuka dokumen baru. Terus ini ada sunting, salin materinya, dan juga tempel materinya atau tabel-tabel data-data ya, data-data. Terus di sini ada normal, ada titik, fiturnya ada normal, pemutus halaman, antar muka, bila ala. Terus ini ada sisipkan gambar, bagan, media-media seperti video atau audio, ada bentuk garis, bentuk dasar, panah blok. Tuh banyak banget teman-teman, tuh kalian bisa pakai ini. Terus di sini ada format juga, format teksnya gimana, perataan teksnya, rata kiri, rata kiri atau kanan atau rata tengah, ada gandakan performatan, ada baris, kolom, sel, ada gaya. Terus di sini ada gaya juga, ada gaya ada bakus, aksen 1, aksen 2, tajuk 1. Terus di sini ada lembar, sisipkan sel, sisipkan baris, sisipkan kolom. Ya teman-teman, tuh sebenarnya sama saja. Misalnya nomor di sini. Buat tabel aja gitu. Sama aja teman-teman. Gitu. Nah, itu adalah fitur-fitur yang ada di Calc LibreOffice ya teman-teman. Ini juga ada lembar, ada data, urutkan, terus ada perkakas, pemecah lindungi, ada jendela juga. Terus bener sama juga tuh, ada hyperlink juga, ada format sebagai angka, gabungan sel. Sebenarnya fitur-fiturnya sama aja ya teman-teman. Membedakan paling fiturnya tuh lebih banyak dan susah diingat gitu, dan nggak familiar gitu teman-teman. Oke, selanjutnya yang terakhir ada Impress ya teman-teman, atau semacam PowerPoint gitu. Oke, kita lanjut ke yang terakhir di LibreOffice. Itu tadi ada Impress atau semacam PowerPoint gitu. Di sini namanya presentasi Impress atau Impress ya teman-teman, kayak semacam Microsoft PowerPoint itu untuk mempresentasikan hasil materi kalian. Nah, ini adalah tampilan dari LibreOffice Impress atau PowerPoint. Jadi tuh ini fitur-fiturnya tuh hampir mirip dengan Microsoft PowerPoint. Yang dibedakan itu mungkin tampilan antarmuka terlihat agak jadul ya guys ya. Fitur-fiturnya tuh kayak kurang dihafal atau dimengerti gitu. Nama-namanya, nama fiturnya tuh kurang spesifik, kurang bisa dihafal, nggak seperti Microsoft PowerPoint gitu teman-teman. Sebenarnya sama saja nih. Di sini ada menu toolbarnya. Yang pertama ini di sini ada berkas. Berkas di sini semacam file di Microsoft PowerPoint. Gunanya juga sama, yaitu untuk membuka dan membuka atau membuat folder baru
membuat presentasi baru gitu. Terus ini ada buka, ada tutup, ada simpan, menyimpan sebuah presentasi, simpan sebagai atau ekspor, cetak, properti. Terus di sini ada sunting, disunting ini tuh, terus ada tak jadi, bila semua, cari, titik lengket, pala, potong, salin, tempel modelnya. Terus ini juga ada titik ini dan fiturnya normal, kerangka, catatan, penyusun salindia induk, induk, catatan induk, salinan induk. Salindia tuh sepertinya kayak slide gitu loh. Kalau di sini mah namanya salindia, kalau di Microsoft PowerPoint mah namanya slide. Antar muka, terus pilah alat, objek. Tuh di sini ada banyak banget. Pilah status, pilah menggaris, isi dan garis bantu, komentar, belah sisi, transisi salindia, animasi. Terus di sini ada sisip ini kayak semacam insert di PowerPoint, kayak untuk menyisipkan gambar dan media-media seperti audio dan video ya teman-teman. Terus ini kalau di sini namanya citra, audio dan video, bagan, tabel, media, bentuk, kotak teks, komentar, seni fonta, hipertaut, nomor salindia, ruas, kepala dan kaki. Selanjutnya ada format teks kayak seperti teksnya di akar. Selanjutnya ada jarak, ada perataan teks, ada gaya, ada karakter, paragraf, bulatan dan penomoran, tema, citra, kotak teks, bayangan, teks sepanjang, salindia baru. Di sini ada salindia. Salindia itu tadi semacam kayak slide di Microsoft PowerPoint, tapi di sini namanya salindia. Di sini ada fitur salindia baru, gandakan salindia, sisipkan salindia dan berkas, terletak, atur citra, properti salindia, ubah induk salindia, latar belakang induk, objek induk, elemen induk, nama ulang. Terus di sini selanjutnya ada fitur pertunjukan salindia. Jadi ini untuk menampilkan sebuah slide kalian yang sudah jadi secara layar penuh. Di sini ada mulai dari salindia pertama, mulai dari salindia kini, berlatih waktu, pertunjukan salindia perubahan, pengaturan pertunjukan salindia. Selanjutnya di sini ada berkakas, ejaan. Di sini bahasa, ada pilih koreksi otomatis, redaksi otomatis, minimalkan presentasi, image map, pengganti warna, pemutar media, formulir, berkakas. Nah di sini banyak banget fitur-fitur untuk mengeja bahasa presentasi kalian maksudnya. Nah ini di sini tuh. Terus ini ada jendela baru, jendela tutup jendela. Sini juga ada bantuan ini, misalnya kalau kalian yang kurang paham terhadap fitur-fitur di LibreOffice, atau kalian mau cari fitur-fitur yang belum ada di tampilan di sininya gitu teman-teman. Sebenarnya sama aja tuh, di sini banyak banget fitur-fiturnya, tapi yang membedakan mungkin sama juga, transisinya tuh lebih sedikit, transisi slide-nya tuh lebih sedikit ya, tuh lebih sedikit itu teman-teman. Di sini tuh banyak banget, ada sapu roda, tapi mungkin transisinya sama ya, jenis transisinya sama, namanya sama kayak yang di Microsoft PowerPoint tuh, ada pemeriksa, ada bentuk, membuka, kotak. Yang membedakan cuman ini doang ya, fitur-fiturnya tuh agak jadul gitu, kayak kurang menarik untuk dihafal fitur-fiturnya gitu tuh. Ini ada tabel, citra, terus ini ada bintang, komentar, panah blok, terus emoji, terus ada garis konektor, garis dan panah. Ini sama aja sebenarnya tuh. Sini teman-teman, misalnya ini ya, misalnya saya ingin ngasih contoh, lihat transisinya bagaimana sih. Ini misalnya di sini vertex. Seperti itu teman-teman, gitu ya transisinya tuh. Di sini ada disebutkan teks seni fonta, di sini ada hipertaut, di sini ada salindia baru, gandakan salindia, terletak salindia, tampilan fungsi detail lengkap. Itu ada putar, ada objek 3D. Sebenarnya sama saja ya fitur-fitur yang ada di LibreOffice Impress ini.
membedakan ya tadi kan cuma transisinya aja. Gitu teman-teman, tuh fitur-fiturnya banyak banget ya. Jadi kayak pusing banget gitu loh, kayak walaupun ini banyak fitur-fiturnya tapi nama dari fiturnya tuh kurang dimengerti gitu. Ini buat apa penggunaannya? Jadi kayak bahasanya tuh bahasa jadul fitur-fiturnya gitu. Namanya bahasa jadul gitu. Nah, itu saja yang saya dapat jelaskan dari fitur-fitur LibreOffice yang tadi dimulai Writer, Chart atau Excel, Impress atau PowerPoint. Nah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.